Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di program kesayangan kita, Dokter Kito. Bersama kita sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan tentunya untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu adalah anemia pada ibu hamil. Dan tentunya kita juga sudah kehadiran dokter kita yang luar biasa yang akan membahas, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita pada hari ini. Kita sudah kehadiran Dokter Weti. Halo dokter. Luar biasa tentunya ya, terima kasih sudah hadir tentunya untuk bisa bincang-bincang nih membahas tema kita pada hari ini. Dan juga kita masih mengingatkan kepada pemirsa di rumah untuk dapat follow untuk mendapatkan informasi-informasi terkait program kesayangan kita di Instagram dan juga Facebook TVRI Bengkulu. Dan nantikan juga tentunya tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Nah, Dokter Weti seperti apa nih hari ini? Masih semangat? Semangat dong, walaupun udah sore tetap semangat. Benar sekali. Nah, ini kita cukup seru nih ya hari ini. Kita akan membahas mengenai anemia pada ibu hamil. Sebelumnya nih dokter, anemia ini apa sih dokter? Jadi sebelum masuk ke anemia ya, mungkin udah nggak asing lagi sebenarnya ya Mbak ya tentang anemia pada ibu hamil. Jadi sudah familiar nih, apalagi ibu-ibu hamil mendengar kata anemia. Kenapa? Karena anemia itu sendiri pada ibu hamil khususnya di Indonesia ada sekitar 48,9%. Jadi 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Kalau kita lihat dari angka tadi ya, berarti kurang lebih hampir setengahnya, hampir setengahnya ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Berarti itu kan angka yang cukup tinggi ya, mengingat bahwa hampir separuh dari ibu hamil yang ada di Indonesia itu terkena anemia. Kenapa? Karena banyak sekali faktor-faktornya, multifaktorial. Nanti kita akan jelaskan di slide. Kemudian tadi tentang anemia itu apa sebenarnya ya. Jadi sering keliru nih masyarakat Indonesia, masyarakat Bengkulu ya, bahwa anemia sama tensinya rendah. Nah, sering kan? Benar sekali. Tensi saya rendah, jangan-jangan saya anemia. Ternyata itu agak keliru ya. Jadi untuk anemia itu sendiri adalah turunnya sel darah merah atau lebih tepatnya hemoglobin. Kalau tensi rendah itu adalah tekanan darah kita yang rendah dan itu namanya hipotensi. Beda juga pengukurannya. Kalau anemia itu diambil darah kita, baik darah vena ataupun kapiler yang di ujung yang pakai stick. Nah, itu bisa juga mendeteksi anemia atau tidak. Nah, kalau si hipotensi atau tekanan darah itu dari tensinya atau spigometer. Benar. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi bukan kita bilang oh darah kita kurang itu malah jadi darah rendah itu ya. Itu bener. Jadi stigma yang harus dirubah juga ya dokter ya. Tapi ini sangat menarik nih. Ngomong-ngomong masalah ibu hamil, untuk anemia sendiri ini kita bisa dapatkan ketika kita hamil atau memang ini bawaan ketika kita juga dari gadis nih dokter. Itu seperti apa dokter? Oke, jadi memang ada beberapa faktornya ya. Salah satu faktornya benar yang dibilang Mbak Viva. Jadi kalau kita dari waktu sebelum hamil sudah anemia, maka ketika kita hamil beresiko lebih tinggi untuk terkena anemia. Dan banyak juga yang pada ibu hamil terkena anemianya ketika hamil saja. Kenapa? Karena kita tahu ibu hamil itu butuh gizinya jauh lebih banyak dibandingkan ketika tidak hamil. Karena kan dia untuk menyuplai juga anaknya. Jadi itu yang kadang tidak terkejar oleh ibu hamil itu. Belum lagi faktor dia hormonalnya yang bergejolak ya. Akhirnya banyak mual muntah, tidak nafsu makan, lemas. Nah, itu juga akhirnya mempengaruhi intake atau asupan makanannya menjadi kurang. Kalau asupan makan berkurang, tidak beragam, otomatis akan meningkatkan resiko terjadinya anemia. Baik, jadi banyak sekali faktor-faktor juga ya yang bisa membuat ibu hamil ini jadi anemia. Seperti apa tentunya kita bakal langsung aja nih dokter, silahkan untuk menjelaskan lebih rinci lagi nih terkait anemia pada ibu hamil. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan bahwa 48,9% ya itu di Indonesia. Untuk data Bengkulu sendiri terakhir 2018 ya, itu adalah 18%. 18% ibu hamil di Bengkulu mengalami anemia. Itu yang terdeteksi, belum yang tidak pernah cek ya. Jadi kalau pemerintah sendiri sudah ada programnya sebenarnya ya. Kalau yang punya BPJS boleh ke vaskes terdekat, bisa di klinik, bisa di puskesmas. Itu untuk
awal kehamilan biasanya akan di screening ibu-ibu hamilnya, apakah beresiko anemia atau tidak. Nanti akan ada terapinya atau pencegahannya. Jadi pemerintah sendiri sudah concern terhadap anemia pada ibu hamil ini karena tadi angkanya cukup tinggi dan ternyata Mbak, resiko dari anemia pada ibu hamil ini lumayan. Efeknya atau dampaknya kalau terjadi anemia yang tidak ditangani akan berbahaya pada kehamilan ibu dan ibu itu sendiri. Baik. Kalau kita lihat ya, jadi definisi anemia adalah keadaan menurunnya kadar sel darah merah, bisa hemoglobin, hematokrit, dan juga eritrosit. Nah, jadi yang paling penting adalah biasanya menurunnya kadar hemoglobin atau HB kita sering lihatnya ya. Jadi sering kita dengar itu kadar HB. Kenapa? Apa sih pentingnya HB itu? Jadi HB itu dalam tubuh kita fungsinya adalah mengikat oksigen. Nah, oksigen dalam tubuh kita fungsinya apa? Untuk menjalankan sel-sel atau jaringan-jaringan tubuh kita agar bisa bekerja. Kalau tidak terikat oksigennya, dia tidak akan bisa beredar ke tubuh kita, otomatis tidak bisa bekerja, jaringan-jaringan tubuh kita tidak bisa melihat, mungkin tidak bisa berpikir. Nah, jadi sangat penting tadi kadar HB tadi jangan sampai turun. Nah, kalau turun nanti akan banyak ya efeknya, bisa terjadi abortus, persalinan prematur, pertumbuhan janin yang terhambat. Baik. Nah, dokter, untuk anemia sendiri ini bisa terjadi ketika kehamilan itu saat kapan nih, dokter? Apakah mungkin dari awal itu bisa langsung anemia atau mungkin di pertengahan atau mungkin di akhir? Dan itu untuk penanggulangannya apakah memang bisa sembuh sendiri atau memang harus ada sesuatu yang harus kita lakukan nih, dokter? Oke, jadi kalau untuk anemia itu ibu hamil tadi ya, kalau dia ketika mudanya atau ketika sebelum hamil sudah mengidap anemia, ketika hamil tentu dia akan anemia juga kalau tidak ditangani sebelumnya ya. Kemudian apakah bisa sembuh? Bisa. Jadi nanti di ujung kita akan jelaskan bagaimana cara pencegahan dan juga penanggulangannya apabila sudah terjadi anemia. Baik, dokter. Sebelumnya kita harus kenal dulu ya tentang anemia tadi ya. Jadi agapnya ini ya, ini adalah sel komponen darah kita yang normal nih. Ini yang atasnya plasma, yang warna kuning plasma, yang tengah-tengahnya bavikot, yang paling bawah adalah sel darah merah. Ini normal. Ketika anemia, sel darah merahnya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan yang lain. Inilah yang terjadi ketidakseimbangan. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, seperti gambar yang di ujung ya, ini adalah sel darah merah yang normal. Itu kita lihat ya, bentuknya normal ya, semuanya sama. Kemudian bentuknya, warnanya juga merah, pipih, dan tidak ada yang besar, ada yang kecil, nggak ada, semuanya sama. Ini adalah keadaan normal. Normalnya kita mengharapkan tubuh kita, bukan hanya ibu hamil ya, memiliki sel darah merah yang normal. Kemudian, nah ini anemia defisiensi besi. Jadi, kenapa masuk ke anemia defisiensi besi? Karena ternyata 40,1% anemia tadi pada ibu hamil ya terutama disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, kenapa sih zat besi ini bisa kurang? Terus apa fungsinya zat besi? Ini harus tahu juga nih ya. Benar sekali. Jadi zat besi itu adalah 70% komponen dari HB. HB yang di awal tadi kita jelaskan ya, bahwa HB itu fungsinya mengikat oksigen untuk mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan di dalam HB itu ada 70% dari zat besi. Ketika zat besinya kurang, otomatis kadar HB juga akan kurang. Baik. Jadi ini salah satu penyebab paling tinggi terjadinya anemia ya. Dan zat besi ini sangat penting bukan hanya untuk ibu hamil ya, untuk anak-anak juga dan untuk orang dewasa juga ya. Nah, secara definisi anemia defisiensi besi adalah yang disebabkan olehnya kurangnya zat besi atau Fe dalam tubuh sehingga kebutuhan besinya tadi kurang atau tidak tercapai. Kalau kita lihat berdasarkan kriterianya, anemia ringan itu 10 sampai 11 ya. Kalau anemia sedang 7 sampai 10, anemia berat kurang dari 7. Kenapa ada kriteria ini menurut WHO? Karena tadi tujuannya adalah untuk tata laksananya nanti. Karena akan berbeda tata laksana anemia ringan, sedang dan berat. Karena tidak bisa disamaratakan, makanya kita harus cek nanti kira-kira dia masuk kriteria apa. Benar sekali, dan diceknya langsung dari darah langsung ya dok ya, bukan dari cek tensi atau sebagainya. Nah, itu yang harus diluruskan lagi tadi ya, bahwa tekanan darah itu hipotensi namanya. Kalau tekanan darahnya rendah, hipotensi bukan anemia. Jadi apakah orang yang tekanan darah rendah
pasti anemia? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Tapi apakah bisa? Bisa, karena itu dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini juga ya, ini dari mikroskop ya. Kita lihat di sini ada mikrokistik hipokrom, ini yang kecil ya. Nah, jadi kalau yang normal yang atas, ini yang persis gambar seperti di bawah mikroskop. Kalau ini yang kekurangan tadi, kita lihat dari warnanya aja berbeda ya. Normalnya itu warnanya seperti yang di ujung ini. Nih. Baik. Warna merahnya itu harus benar-benar merah. Nah, dan bentuknya juga harus sama. Semuanya reguler, harusnya sama. Tidak boleh ada yang mengecil, ada yang membesar. Dan ini bisa dicek langsung dari tim ahli kesehatan tentunya ya, Ya, Dok, dari ya? lab. Nanti kan kalau mau pemeriksaan lebih lanjut, kalau mau screening awal bisa lewat pembuluh darah kapiler di ujung jari. Itu biasanya dilakukan di puskesmas. Kalau untuk lebih rinci, kita mau tahu nih penyebab anemianya, apakah kekurangan zat besi atau misalnya asam folat atau karena hal-hal lainnya, bisa melalui lab di rumah sakit atau di lab-lab lainnya. Nanti yang diambil adalah darah yang dari sini, darah vena. Nanti darahnya itu akan dicek di bawah mikroskop. Baik dokter, mungkin jadi pertanyaan nih, baiknya nih kita cek itu kapan sih dokter dan berapa kali, mungkin dalam sebulan atau mungkin dalam setahun, tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda pada berikut ini, tetap di Dokter Kito.